Halo Bu Nisian, rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, kembali bertemu dengan saya Fauzi Khair dalam mata kuliah e-Supply Chain Management. Kali ini pada sesi yang kedua, kita membahas mengenai topik Dynamic Transshipment in the Digital Age atau Transshipment dinamis dalam era digital. Kita menyaksikan dan riset menunjukkan bahwa hampir 2/3 dari seluruh rumah tangga di Amerika Utara, mungkin tidak Amerika Utara saja, tapi seluruh dunia mungkin telah melakukan transaksi jual beli secara online. Meskipun kita menyadari bahwa penjualan retail di toko fisik masih terjadi, namun pergerakan penjualan online untuk beberapa tahun ke depan diperkirakan akan semakin tumbuh dengan pesat. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan yang cepat dari retail internet atau online shop memberikan tantangan baru bagi seorang manajemen. Dalam praktiknya, kita menyadari bahwa pelanggan online atau pelanggan yang melakukan transaksi secara online tidak terlalu peduli dari mana pesanan mereka datang. Mereka hanya berfokus ketika mereka order, barang datang pada waktu yang tepat, kualitas yang tepat, dan jumlah yang tepat. Akibatnya, banyak pengecer melalui jasa internet dapat meningkatkan pelayanan dan dapat mengurangi biaya pengiriman melalui aktivitas transshipping atau dari pusat distribusi, terutama bagi retail-retail dengan jaringan yang sangat luas. Sehingga disadari penggunaan transshipping atau transshipment memiliki manfaat yang signifikan dalam mendistribusikan inventory persediaan dari beberapa pusat distribution center. Namun dalam prakteknya, di lapangan, aktivitas transshipment akan dikenakan biaya transportasi tambahan dibandingkan dengan pengiriman dari distribusi lokal. Di sisi lain, bahwa kita dalam praktiknya menyalurkan atau tidak menggunakan konsep transshipment juga akan mengurangi kemampuan sumber DC untuk memenuhi permintaan dari pelanggan lokal itu sendiri. Oleh karenanya, konsep transshipment perlu diatur ulang oleh manajemen. Salah satunya dalam studi kasus mengenai Amazon.com. Ketika masyarakat melakukan order, tentu order yang dilakukan bersifat dinamis, tidak bersifat linear, dan tidak bersifat statis. Hal ini juga akan berdampak pada kemampuan DC dalam mengelola persediaan, di mana persediaan juga akan cenderung bersifat dinamis dan tidak bersifat statis. Seperti kasus Amazon.com, ketika seseorang memesan sebuah buku atau memesan sebuah barang melalui situs Amazon.com, Amazon.com terdiri atas beberapa DC-DC utama di Amerika Utara atau di Amerika, di mana ada beberapa daerah yang nanti ada di antaranya daerah Washington, daerah Nevada, Kansas, Kentucky, di mana masyarakat tentu melakukan order dan itu tidak bisa diprediksi secara linear dan cenderung bersifat dinamis. Sehingga manajemen melakukan sebuah pemodelan matematis yang nantinya akan dilakukan melalui simulasi di mana menggunakan konsep transshipment bersifat dinamis dengan tujuan utama adalah bagaimana mereka mengembangkan program dinamis dengan tujuan meminimalkan total biaya pengiriman yang diharapkan. Kemudian diusulkan 3 aturan keputusan heuristik yang dievaluasi dengan simulasi numerik. Saudara-saudara sekalian, saya harap saudara bisa mempelajari topik ini lebih interaktif dan lebih mendalam melalui materi yang akan saya bagikan dan buku textbook yang bisa saudara baca, sehingga saudara nantinya dapat mengambil banyak manfaat dalam materi kuliah ini. Demikian penjelasan untuk topik overview pada materi kuliah e-Supply Chain Management. Saya harap ini sangat bermanfaat buat saudara. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.